Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan belajar tentang sumber energi. Tahukah kamu apa itu yang dimaksud sumber energi? Sumber energi adalah sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Di sekitar kita banyak sekali macam-macam sumber energi ya, yang bisa menghasilkan berbagai macam energi. Sumber energi sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tahukah kamu sumber energi yang ada? Ayo, kita pelajari bersama-sama mengenai sumber energi. Nah, kali ini kita akan membahas sumber energi matahari ya. Matahari ini menghasilkan panas dan energi cahaya. Matahari sebagai sumber energi, ya. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Suatu energi pasti ada sumbernya. Sumber energi terbesar di alam ini adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas dan energi cahaya. Coba bayangkan jika tidak ada matahari. Energi matahari dapat diubah menjadi bentuk energi lain, misalnya energi listrik. Untuk penjelasannya, yuk kita lanjut. Manfaat energi matahari. Yang pertama yaitu membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Kemudian mengeringkan benda basah. Membantu pembentukan vitamin D sebagai sumber pembangkit listrik, dan yang terakhir membantu penerangan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lanjut. Ya, manfaat energi matahari yang membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Tumbuhan melakukan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari. Tumbuhan tidak dapat membuat makanannya sendiri jika tidak ada matahari. Selain itu, tumbuhan akan tumbuh subur dengan bantuan sinar matahari. Nah, tumbuhan ini melakukan fotosintesis dengan bantuan sinar matahari ya. Fotosintesis sendiri adalah proses pembuatan makanan. Pada tumbuhan ini, tumbuhan menyerap karbon dioksida, kemudian dengan bantuan sinar matahari dimasak atau diolah di dalam daun, kemudian si daun atau si tumbuhan ini nanti mengeluarkan oksigen atau yang sering kita hirup untuk bernapas itu. Nah, itu yang dikeluarkan oleh tumbuhan ya. Kemudian manfaat energi matahari untuk mengeringkan benda basah. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, panas matahari sering dimanfaatkan untuk menjemur pakaian, menjemur padi, dan lain-lain. Biasanya para ibu-ibu menjemur pakaian basah dengan menggunakan panas sinar matahari. Kemudian untuk di daerah pertanian, biasanya para petani menjemur gabahnya dengan bantuan sinar matahari. Kemudian di daerah laut atau di pesisir pantai itu digunakan untuk mengeringkan ikan, kemudian untuk proses pembuatan garam, seperti itu ya. Lanjut. Kemudian manfaat matahari sebagai pembangkit listrik. Matahari juga dapat menghasilkan energi listrik. Energi listrik inilah yang nantinya dipergunakan untuk cahaya pada saat malam hari. Selain itu, dengan energi listrik, kita dapat menggunakan elektronik dan alat-alat rumah tangga lainnya. Energi listrik matahari sering disebut PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Nah, panas atau sinar matahari ini nanti diserap oleh panel ini, kemudian diubah menjadi listrik dan untuk sebagai kebutuhan rumah tangga, misalnya untuk menyalakan lampu. Ketika sudah diubah menjadi listrik kan bisa untuk menyalakan lampu, kemudian
memasak air dengan kompor tenaga listrik itu ya. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS adalah pembangkit listrik yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Pembangkitan listrik bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung menggunakan fotovoltaik dan secara tidak langsung dengan pemusatan energi matahari. Fotovoltaik mengubah secara langsung energi cahaya menjadi listrik menggunakan efek fotoelektrik. Sementara pemusatan energi matahari menggunakan sistem lensa atau cermin dikombinasikan dengan sistem pelacak untuk memfokuskan energi matahari ke satu titik untuk menggerakkan mesin kalor. Di Indonesia, PLTS terbesar pertama terletak di Pulau Bali, tepatnya di daerah Karangasem dan Bangli. Kemudian lanjut untuk membantu penerangan. Coba bayangkan, kalau dunia ini tanpa matahari, pasti gelap sekali ya. Tanpa adanya sinar matahari, dunia akan gelap gulita. Kita tak akan bisa melihat apapun yang ada di lingkungan sekitar kita. Cahaya sangat penting peranannya sebagai media penerangan. Dan yang terakhir, manfaat matahari membantu pembentukan vitamin D. Sinar matahari mengandung vitamin D yang berperan penting untuk memelihara kesehatan tubuh, terutama tulang. Lebih tepatnya, paparan sinar matahari diperlukan oleh tubuh untuk membentuk vitamin D secara alami. Nah, biasanya kalau pagi hari kita sering disuruh mungkin guru olahraga untuk berolahraga di pagi hari seperti senam pagi, kemudian lari pagi atau olahraga-olahraga lainnya di pagi hari. Karena apa? Karena nanti bisa terkena sinar matahari. Nah, pada waktu pagi hari ini matahari mengandung vitamin D. Seperti itu ya. Kemudian sebagai tambahan, matahari ini juga menjadi penyatu planet-planet dan benda-benda angkasa lainnya di sistem tata surya. Keseluruhan sistem dapat berputar di angkasa karena ditahan oleh gaya gravitasi matahari yang sangat besar. Nah, ini nomor 1 ini namanya planet Merkurius, kemudian 2 Venus, 3 Bumi, 4 Mars, 5 Jupiter, 6 Saturnus, 7 Uranus, 8 Neptunus. Nah, kita bertempat di sini ya. Nah, kita bertempat di nomor 3 yaitu Bumi. Nah, oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian supaya juga mengetahui tentang materi sumber energi, terutama mengenai sumber energi matahari. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.